إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca dan pelajari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullah taala. Kita sudah sampai pembahasan mengusap kedua khuf yang di pertemuan sebelumnya. Kita sudah membicarakan tentang hukum mengusap khuf ya. Bahasanya mengusap khuf itu ganti dari membasuh kedua kaki saat wudhu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh musonif tentang syarat-syarat bolehnya mengusap khuf. Jadi agar boleh mengusap khuf ini ada syarat-syaratnya. Ya, kita baca apa yang disampaikan penulis. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa syartu jawazi al-mashi an yalbasahu ba'da taharatin kamilatin ya. Yaitu syarat bolehnya mengusap khuf yang pertama yaitu an yalbasahu ya, dia pakai khuf tersebut ba'da taharatin kamilatin setelah yaitu toharoh sempurna ya, setelah toharoh sempurna. Ya, kita tulis syartu jawazi al-mashi. Di sini yang pertama an yalbasahu ba'da taharatin kamilah. Ya. Jadi yang pertama bolehnya mengusap khuf itu jika dia memakai khuf dalam keadaan sudah selesai melakukan yaitu toharoh yang sempurna ya, toharoh yang sempurna ya. Toharoh sempurna ini mencakup nanti wudhu ya, bisa mencakup toharoh ini bisa al-wudhu, al-ghusl, kemudian juga at-tayammum, tayamum yang bukan li ghairi faqdi al-ma'. Ya, jadi setelah selesai yaitu bersuci yang sempurna. Bersuci ini bisa nanti wudhu, bisa juga yaitu mandi, bisa tayamum, tapi tayamum selain tayamum yang bukan karena tidak menemukan air, sehingga tidak boleh nanti dia memakai khuf. Ini masalah memakainya dalam keadaan wudhunya belum sempurna, masih ada bagian wudhu yang belum terbasuh misalnya ya. Di antara dalilnya adalah disebutkan ya, bisa kita lihat hadis Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi masir ya, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dalam satu perjalanan. Fa'afraqtu alaihi minal idawah fa ghassala wajhahu wa ghassala dhira'aihi wa masaha bi ra'sihi.
Summa ahwaitu li anza'a khufaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Nah, jadi dari Mughirah bin Syu'bah, beliau pernah satu waktu satu malam bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan, kemudian beliau menuangkan yaitu dari wadah, yaitu menuangkan air, kemudian Nabi SAW membasuh wajah beliau, kemudian membasuh kedua tangan beliau, kemudian mengusap yaitu kepala beliau, kemudian Mughirah kemudian menundukkan untuk mengambil, membungkuk, merunduk untuk mengambil, melepas khuf yang dipakai Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan, dakhuma, biarkanlah keduanya, yaitu kedua khuf tersebut. Sungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci, artinya memakainya dalam keadaan suci. Nah, kemudian Nabi SAW mengusap, ya. Kemudian Nabi SAW mengusap khuf tersebut. Yang ini menunjukkan bahwasanya yaitu disyaratkan yaitu dalam keadaan sudah selesai thaharah yang sempurna baru dia memakai khuf. Ya, thaharah sempurna misalnya kalau wudu orang sudah selesai membasuh kedua kaki, ya. Dua kaki sudah selesai baru dia memakai khuf. Sehingga misalnya ada gambaran dia sudah selesai membasuh kaki kanan, ya. Kemudian khufnya dipakai, khuf kanan. Setelah itu dia basuh kaki kiri, kemudian khuf yang kiri dipakai. Maka ini tidak boleh, ya, tidak sah nanti ketika dia mengusap. Alasannya apa? Alasannya ketika dia memakai khuf sebelah kanan itu dalam keadaan dia belum thaharah sempurna, wudunya belum selesai. Karena apa tadi? Karena kaki yang kiri belum terbasuh, sehingga wudu belum selesai. Dia sudah memasukkan khuf, ya, memakai khuf, ya. Ini tidak dibolehkan nanti. Terus solusinya bagaimana? Ya tinggal dilepas. Yang khuf sebelah kanan dilepas, nanti dipakai lagi, ya. Karena dengan dilepas kemudian dipakai lagi, maka memakainya ini tadi yang kedua kalinya dalam keadaan sudah selesai sudah selesai berwudu, ya. Karena sudah yang kanan sudah terbasuh, demikian pula yang kiri juga sudah terbasuh. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan juga bahasanya yang menjadi patokan yaitu terpakainya khuf itu ketika telapak kaki sudah yaitu mustaqir, ya, sudah menetap, ya, menetap di khufnya, ya. Ya, sehingga nanti seandainya ada gambaran dia memakai khuf tapi yaitu kakinya belum menetap, ya, maka kemudian dia membasuh masih dibolehkan dia untuk nanti mengusap, karena intinya dia membasuh atau memakai khufnya dalam keadaan sudah selesai thaharah, sudah selesai thaharah dengan sempurna. Demikian pula kalau misalnya kondisi mandi, ya, jika dia misalnya, ya, membasuh, sebagaimana kita ketahui mandi adalah membasuh semuanya, ya, tanpa terkecuali. Nah, kalau dia mandi membasuh kaki, ya, membasuh kaki terlebih dahulu, kemudian dia pakai khuf, kemudian dia membasuh, mengguyur bagian badan yang lain, maka ini tidak boleh nanti dia mengusap khufnya, ya. Alasannya apa? Karena belum selesai. Ya, belum selesai thaharah dia kok sudah memakai khuf, ya. Sehingga bagaimana harusnya? Ya, dia mandi selesaiin semua terbasuh tanpa ada satupun bagian anggota mandi yang ditinggalkan, kemudian dia memakai khuf. Nah, ini baru dikatakan dia telah sempurna dalam thaharah. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wa an yakuna al khufu tahiron qawiyan yumkinu mutaba'atu al-masyi alaihi lil musafiri fil hajati satiron limahalil wasli la minal a'la dan mani'an linufudhil ma'i min ghairi al-kharzi. Kemudian yang syarat berikutnya ini berkaitan dengan yaitu khufnya itu sendiri, ya. Ya, ini syarat khuf.
Ini syarat khufnya ya kita tulis di sini tidak mengapa. An yakuna al khuf. Nah, ini di sini nanti ada syarat untuk khufnya. Itu yang pertama, khufnya itu ya sepatunya harus tohir, tohiron. Kemudian yang kedua yaitu qawiyan, qawiyan yumkinu mutaba'atul masyi alaihi lil musafir fil hajah. Kalau kita sendirikan, misalnya di sini yumkinu mutaba'at, yumkin mutaba'atul masyi, mutaba'atul masyi. Nah, kemudian ada juga yang setelahnya satiron, menutup. Satiron ya limahalil ghusli, limahali al ghusli, harus menutup semua area yang wajib dibasuh ya. Kemudian yang berikutnya ada juga mani'an linufudhil ma', mani'an linufudhil ma'. Ya. Jadi khufnya harus suci, kemudian qawi, kuat. Nah, kuat ini nanti ditafsirkan bahwanya yumkinu mutaba'atu al-masyi, bisa dipakai untuk berjalan. Kemudian satiron ya, limahalil ghusli, bisa menutup, dia menutup ya semua area yang wajib dibasuh ya ketika wudu. Kemudian mani'an linufudhil ma', bisa menahan tidak tembus air ya. Menahan tidak tembus air. Ya, dia harus suci sehingga seandainya tidak suci ya, misalnya ya terbuat dari bahan najis, maka tidak sah ya. Misalnya terbuat dari kulit yang ini kulit najis ya, bangkai misalnya. Ya, bangkai belum disamak ya, dia posisi kulitnya najis, maka tidak sah ya. Karena apa? Ya dia tidak memungkinkan untuk sholat dengan khuf tersebut ya, itu. Sehingga kalau tidak bisa sah sholat dengan memakai khuf tersebut, maka tidak sah pula selain sholat yang ini butuh toharoh, karena itu mengikuti saja, mengikuti apa? Di sholat. Jadi kalau dia nggak sah dipakai sholat juga ini tidak sah dipakai untuk toharoh ya, untuk dalam hal ini untuk mengusap khuf. Najis tadi nggak bisa, atau mutanajis ya, terkena najis ya, jadi benda suci, khufnya suci terkena najis yang najisnya layu fanhu, najis yang tidak dimaafkan. Adapun kalau najis dimaafkan, maka boleh mengusap di area yang suci ya. Jadi ini keluar dari kata-kata tohir adalah najis ain, artinya semuanya najis, misalnya bangkai, kulit bangkai. Kemudian juga tidak boleh najis barangnya, bendanya suci, khufnya suci tapi terkena najis yang tidak dimaafkan, ini juga nggak bisa. Kemudian adapun kalau najisnya itu bisa dimaafkan, boleh mengusap di area yang tidak terkena najis. Kemudian yang berikutnya adalah qawiyan, tadi kuat dan ditafsirkan yumkinu mutaba'atu al-masyi alaihi, yaitu nanti tanpa ada lapisan lagi, khuf tadi bisa dipakai untuk dia berjalan ya, untuk memenuhi apa? Kebutuhan ya. Memenuhi kebutuhan tanpa ada di situ tanpa ada rusak. Misalnya kalau khuf ini dipakai musafir 3 hari 3 malam, kalau mukim 1 hari 1 malam.
dipakai untuk memenuhi kebutuhan kesana dan kemari itu kuat ya. Sehingga tidak sah kalau khufnya itu khuf yang bahannya lemah ya, gampang robek ya, baru dipakai belum lama sudah robek misalnya, maka ini tidak terpenuhi syarat, ya. Kemudian yang syarat berikutnya khufnya yaitu satiron lima halil ghusli ya, menutupi semua area yang wajib, area al-ghusl itu area yang wajib dibasuh ya. Jadi misalnya ini sepatu, ini misalnya mata kaki ya, sini mata kaki, maka harus menutupi semua ya, sampai jadi area ya, area kaki yang wajib dibasuh. Misalnya area kaki wajib dibasuh kan termasuk sampai kedua mata kaki, maka khuf harus menutupi juga kedua mata kaki. Kalau khufnya di bawah mata kakinya kelihatan, maka tidak sah digunakan untuk nanti mengusap ya. Jadi harus tertutup juga kedua mata kaki, karena kedua mata kaki adalah area yang wajib dibasuh ketika wudu, maka khuf juga harus menutup itu. Kemudian menutupnya ini ya, tertutup semua dari sisi bawah dan samping itu, bukan dari atas ya. Dari atas bagaimana? Kalau dari atas itu nggak mengapa kalau terbuka, misalnya khufnya lebar, lubangnya lebar sehingga kelihatan dari atas, mereka ini tidak mengapa ya. Tapi nggak boleh kalau dari bawah kelihatan ya, dari samping ya, itu nggak boleh. Yang boleh itu kalau dari atas ya, misalnya tadi lubangnya lebar misalnya, maka itu tidak mengapa khuf seperti itu. Ini berkebalikan dengan aurat. Kalau aurat itu nggak boleh dari atas, tapi bisa boleh dari bawah. Kalau aurat itu kelihatan dari atas, auratnya nggak sah sholatnya, nggak boleh. Tapi kalau dari bawah, misalnya orang di atas, kemudian dari bawah kelihatan, ya, dari pakai sarung misalnya, ya misalnya mohon maaf kelihatan auratnya, lututnya atau pahanya misalnya. Nah ini nggak mengapa kalau aurat dari bawah. Nah, tapi kalau aurat dari atas itu nggak boleh. Nah khuf kebalikannya, khuf nggak boleh dari bawah, boleh dari atas. Khuf kebalikannya. Kemudian disebutkan mani'an linufuzil ma', bisa menahan air. Artinya khuf ini harus nggak boleh tembus air. Kalau dia dikucuri air, dituangi air, maka tidak boleh tembus, kecuali nanti lewat sela-sela jahitan, sela-sela tali, maka itu nggak mengapa ya. Tapi kalau di area yang normal, kemudian dituangkan air ke situ, itu nggak boleh tembus. Itu adalah syarat. Sehingga kalau semisal kaos kaki atau kain yang tembus, maka itu tidak terpenuhi syarat untuk dijadikan khuf yang dia boleh diusap. Demikian yang bisa kita bahas. Untuk yang selanjutnya insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.